Apakah hukumnya kunut subuh? Bolehkah seorang makmum kunut? Ini sudah sering ditanya. Kunut teman-teman sekalian. Kalau imamnya kunut, antum kunut. Ini khilaf diantara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mendhaifkan hadis tentang kunut subuh, Imam Syafi'i menghasankannya, gitu kan? Dan keduanya ulama besar nih. Keduanya ulama besar. Dan pernah Imam Ahmad ditanya, waktu itu Imam Ahmad ini pernah jadi muridnya Imam Syafi'i ya. Setelah mereka jadi bubar, maksudnya bukan bubar, berpisah maksud saya ya, berpisah. Imam Syafi'i tinggal di Mesir, Imam Ahmad tinggal di Irak, maka murid-murid Imam Ahmad menjalankan banyak yang disampaikan oleh beliau sebagai fatwa. Lalu sempat muridnya bertanya, "Hai Imam, kalau kami sholat di belakang orang-orang yang madhab Syafi'i, apakah kami kunut?" Kata Imam Ahmad, "Kalau kau tidak mau kunut, jangan ikut sholat." Artinya harus kunut. Ya, jadi begitu mengatakan Allahumma hadina fiman hadait, saya katakan amin. Karena makmum itu tugasnya mengikuti imam. Dan kalaupun imamnya nggak kunut, antum biasa kunut, antum nggak usah kunut. Imam ruku, antum ruku. Imam sujud, antum sujud. Imam kunut, antum kunut. Imam nggak kunut, antum nggak usah kunut. Nah sekarang selesai sederhana. Jika imamnya kunut, antum ikut kunut. Mengaminkan, selesai. Kunut subuh. Memang terjadi ikhtilaf di sini. Apakah itu sunnah ataukah bid'ah? Ataukah sebatas tidak disyariatkan? Ada 3 pendapat. Imam Syafi'i sunnah. Dalilnya hadis. Lam yajar Rasulullah SAW yaknut fi salatil fajr hatta faraqad dunya. Senantiasa Rasulullah kunut subuh sampai meninggal dunia. Jumhur mengatakan enggak. Perbedaan pendapat Imam Syafi'i dengan jumhur gara-gara satu orang perawi. Di dalam sanad hadis itu ada seorang perawi yang bernama Isa bin Mahan. Ya, Abu Ja'far Ar-Razi. Sebagian ulama menganggap ia thiqah seperti Yahya bin Ma'in, Ali ibn Madini gurunya Imam Bukhari, Al-Fallas termasuk Imam Syafi'i. Atas dasar karena mereka menganggap itu perawinya thiqah, hadisnya sahih, maka amalannya sunnah. Jumhur mengatakan Abu Ja'far lemah. Dan ini pendapat Abu Zur'ah, Imam Bukhari, Imam Ahmad dan banyak lagi ulama yang lain mengatakan Abu Ja'far buruk hafalannya. Ketika kita bermakmum saat sholat subuh sedangkan imam kita kunut, apakah kita mengangkat tangan atau tidak dan tidak mengaminkan? Ya, kita kalau imamnya kunut, maka kita ikut kunut. Oleh karena kita angkat tangan dan kita mengaminkan. Ya, itu pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, pendapat Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi masalah kunut ini masalah khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Kalau saya boleh bagi, ya ada beberapa pendapat. Pendapat pertama bahwasanya kunut subuh sunnah, ya, dan itu pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian juga didukung oleh pendapat dari Ibnu Hazm rahimahullahu taala, mazhab Zahiriyah. Jadi Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah mengatakan kunut subuh setiap hari sunnah. Kemudian pendapat yang mengatakan tidak sunnah ada 2. Pendapat yang pertama adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kunut subuh adalah bid'ah. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Adapun pendapat Imam Ahmad mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan namun tidak disifati dengan bid'ah. Makanya Imam Ahmad mengatakan kalau ada yang kunut maka saya tidak celah. Kalau ada yang kunut subuh saya tidak celah. Bahkan Imam Ahmad berkata seandainya ada seorang kunut subuh tiap hari tapi mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin dan mendoakan kecelakaan bagi orang-orang kafir, maka tidak mengapa meskipun tiap hari. Meskipun tiap hari. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kemudian Az-Zahabi, ya, beberapa ulama berpendapat sesekali kunut subuh tidak mengapa karena datang dari sebagian sahabat mereka kunut subuh, ya. Ini beberapa pendapat. Kalau saya bisa simpulkan, pendapat pertama adalah sunnah Malikiyah dan Syafi'iyah dan juga Zahiriyah. Pendapat kedua adalah bid'ah, adalah mazhab apa? Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga Imam Ahmad, tidak dianjurkan namun tidak disifati dengan apa? Bid'ah, ya. Dan dia tidak mencela orang yang kunut subuh meskipun tiap hari. Kemudian yang keempat, pendapat yang mengatakan sesekali kunut subuh tidak jadi masalah. Toh Nabi pernah kunut subuh sesekali. Apakah hukumnya kunut subuh? Bolehkah seorang makmum kunut? Ini sudah sering ditanya. Kunut teman-teman sekalian. Kalau imamnya kunut, antum kunut. Ini khilaf diantara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mendhaifkan hadis tentang kunut subuh, Imam Syafi'i menghasankannya, gitu kan? Dan keduanya ulama besar nih. Keduanya ulama besar. Dan pernah Imam Ahmad ditanya,
Waktu itu Imam Ahmad ini pernah jadi muridnya Imam Syafi'i ya. Setelah mereka jadi bubar, maksudnya bukan bubar, berpisah maksud saya ya, berpisah. Imam Syafi'i tinggal di Mesir, Imam Ahmad tinggal di Irak, maka murid-murid Imam Ahmad menjalankan banyak yang disampaikan oleh beliau sebagai fatwa. Lalu sempat muridnya bertanya, "Hai Imam, kalau kami sholat di belakang orang-orang yang madhab Syafi'i, apakah kami kunut?" Kata Imam Ahmad, "Kalau kau tidak mau kunut, jangan ikut sholat." Artinya harus kunut. Ya, jadi begitu mengatakan Allahumma hadina fiman hadait, saya katakan amin. Karena makmum itu tugasnya mengikuti imam. Dan kalaupun imamnya nggak kunut, antum biasa kunut, antum nggak usah kunut. Imam ruku, antum ruku. Imam sujud, antum sujud. Imam kunut, antum kunut. Imam nggak kunut, antum nggak usah kunut. Nah sekarang selesai sederhana. Jika imamnya kunut, antum ikut kunut. Mengaminkan, selesai. Kunut subuh. Memang terjadi ikhtilaf di sini. Apakah itu sunnah ataukah bid'ah? Ataukah sebatas tidak disyariatkan? Ada 3 pendapat. Imam Syafi'i sunnah. Dalilnya hadis. Lam yajar Rasulullah SAW yaknut fi salatil fajr hatta faraqad dunya. Senantiasa Rasulullah kunut subuh sampai meninggal dunia. Jumhur mengatakan enggak. Perbedaan pendapat Imam Syafi'i dengan jumhur gara-gara 1 orang perawi. Di dalam sanad hadis itu ada seorang perawi yang bernama Isa bin Mahan. Ya, Abu Ja'far Ar-Razi. Sebagian ulama menganggap ia thiqah seperti Yahya bin Ma'in, Ali ibn Madini gurunya Imam Bukhari, Al-Fallas termasuk Imam Syafi'i. Atas dasar karena mereka menganggap itu perawinya thiqah, hadisnya sahih, maka amalannya sunnah. Jumhur mengatakan Abu Ja'far lemah. Dan ini pendapat Abu Zur'ah, Imam Bukhari, Imam Ahmad dan banyak lagi ulama yang lain mengatakan Abu Ja'far buruk hafalannya. Ketika kita bermakmum saat salat subuh sedangkan imam kita kunut, apakah kita mengangkat tangan atau tidak dan tidak mengaminkan? Ya, kita kalau imamnya kunut, maka kita ikut kunut. Oleh karena kita angkat tangan dan kita mengaminkan. Ya, itu pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, pendapat Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi masalah kunut ini masalah khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Kalau saya boleh bagi, ya, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama bahwasanya kunut subuh sunnah, ya, dan itu pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian juga didukung oleh pendapat dari Ibnu Hazm rahimahullahu taala, mazhab Dzahiriyah. Jadi Malikiyah, Syafi'iyah, Dzahiriyah mengatakan kunut subuh setiap hari sunnah. Kemudian pendapat yang mengatakan tidak sunnah ada 2. Pendapat yang pertama adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kunut subuh adalah bid'ah. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Adapun pendapat Imam Ahmad mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan namun tidak disifati dengan bid'ah. Makanya Imam Ahmad mengatakan kalau ada yang kunut maka saya tidak cela. Kalau ada yang kunut subuh saya tidak cela. Bahkan Imam Ahmad berkata seandainya ada seorang kunut subuh tiap hari tapi mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin dan mendoakan kecelakaan bagi orang-orang kafir, maka tidak mengapa meskipun tiap hari. Meskipun tiap hari. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kemudian Az-Zahabi, ya, beberapa ulama berpendapat sesekali kunut subuh tidak mengapa karena datang dari sebagian sahabat mereka kunut subuh, ya. Ini beberapa pendapat. Kalau saya bisa simpulkan, pendapat pertama adalah sunnah Malikiyah dan Syafi'iyah dan juga Dzahiriyah. Pendapat kedua adalah bid'ah, adalah mazhab Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga Imam Ahmad, tidak dianjurkan namun tidak disifati dengan bid'ah, ya. Dan dia tidak mencela orang yang kunut subuh meskipun tiap hari. Kemudian yang keempat, pendapat yang mengatakan sesekali kunut subuh tidak jadi masalah, toh Nabi pernah kunut subuh.